Shalom, selamat pagi kita sekalian. Hari ini renungannya berbeda. Saya akan membuat dalam bentuk video. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan dan kemurahan-Mu dalam kehidupan saya dan kehidupan kami semua yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan kami ingin mendengar kebenaran firman ini Tuhan. Dan biarlah firman ini bisa membentuk setiap hati dan pribadi kami. Dan kami bisa lebih mengenal Engkau. Dan kami bisa lebih mendekatkan diri kepadamu lebih dalam lagi. Biarlah Tuhan Kau menolong kami melalui pekerjaan Roh Kudus-Mu dalam setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan yang akan saya bawakan bagi kita pada pagi hari ini terambil di dalam Mazmur 103 ayat 1-3. Selalu saya ingatkan kepada kita semua bahwa ketika kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, pertama kita lakukan adalah kita membaca Alkitab terlebih dahulu, baru setelah itu kita bisa mendengarkan penjelasan yang saya sampaikan. Renungan yang akan saya bawakan sekali lagi, Mazmur 103 ayat 1-3. Mazmur 103 ayat 1-3, tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian bisa membaca Mazmur 103 ayat 1-22, karena itu akan saling berkaitan dengan penjelasan yang saya sampaikan. Saya akan membacakan ayat 1-3, beginilah firman Tuhan dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, Dia yang menyembuhkan segala penyakitmu. Ayat keempat, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmatnya. Ayat kelima, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Saudara sekalian, di sini kita bisa melihat bagaimana kehidupan, bagaimana Daud memberi contoh yang baik kepada kita. Mungkin kita berpikir bahwa Daud tidak mengalami masalah seperti kita. Hanya saja karena kita tidak membaca mungkin sebagian dari Alkitab, kita tidak tahu bagaimana pergumulan Daud. Pergumulan Daud dalam kehidupannya sangatlah banyak. Apalagi ketika ia jatuh ke dalam dosa, itu mengakibatkan dosa yang semakin berkelanjutan dalam keluarganya. Ia mengalami masalah yang begitu banyak. Anaknya yang sudah melenceng dari firman Tuhan. Dan bahkan keluarganya, bisa dikatakan keluarga Daud adalah salah satu contoh keluarga yang berantakan. Tetapi dalam situasi itu, walaupun pergumulan hidup yang ia hadapi, pergumulan yang ia lalui begitu sulit dalam kehidupannya, ia tidak pernah berhenti mengatakan di dalam jiwanya, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Tuhan hai jiwaku. Oleh karena itu, tema yang ingin saya berikan kepada kita pada pagi hari ini adalah, katakan kepada jiwamu, pujilah Tuhan. Ya, pernah tidak kita mengatakan di dalam hati kita, pujilah Tuhan hai jiwaku, selama kita merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita? Pernah kita mengatakan, bersukacitalah hai jiwaku, bersukacitalah hai jiwaku? Di dalam Mazmur kita akan menemukan bahwa Daud selalu mengatakan demikian, bersukacitalah hai jiwaku, pujilah Tuhan. Mengapakah engkau tertekan hai jiwaku? Selalu Daud itu merasakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya, bukan hanya secara fisik, saudara, tetapi ia merasakan di dalam batinnya, di dalam jiwanya. Saya melihat contoh yang begitu luar biasa dari Daud yang bisa ia berikan kepada kita. Dia berterima kasih kepada Tuhan. Seringkali kita melupakan kebaikan manusia. Seringkali kita melupakan apa yang dilakukan manusia kepada kita. Dengan satu kesalahan kita bisa melupakan 1000 kebaikan yang ia lakukan. Tetapi bahkan juga itu terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita melakukan sesuatu yang baik, tetapi satu kesalahan saja itu bisa merusak semua
apa yang kita lakukan kepada mereka. Tetapi berbeda dengan Tuhan, dan Daud merasakan itu. Dia mengatakan bahwa pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Tuhan, pujilah namanya yang kudus. Di sini dia mengatakan 2 kali, saudara. Dan ini suatu kata-kata yang berarti penting, bukan suatu kata-kata yang tidak penting. Kata-kata yang diulang di dalam Alkitab biasanya itu adalah kata-kata yang perlu dan kita harus perhatikan sangat. Dan ini menunjukkan Daud mengajak kita untuk memuji Tuhan dengan jiwa kita, bukan hanya dengan mulut kita. Banyak sekali ketika kita mengucapkan terima kasih kepada orang, terima kasih, tapi belum tentu hati kita kadangkala sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Oleh karena itu Daud mengatakan ini, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Maksudnya apa? Jangan kamu memuji Tuhan hanya dengan mulutmu saja, hanya dengan kata-kata. Ketika ada orang kita memuji Tuhan dengan luar biasa, tapi ketika nggak ada orang kita seperti memuji Tuhan seperti biasa saja. Kita bukan memuji manusia, kita juga bukan memuji kebaikan manusia, tapi kita memuji Tuhan Allah yang menciptakan kita, yang memberi kita hidup, yang menganugerahkan kepada kita keselamatan. Mengapa dia di sini? Mengapa Daud sampai mengatakan pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Tuhan hai jiwaku? Karena ia mengatakan jangan pernah lupakan kebaikannya. Jangan pernah melupakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kebaikan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Kebaikan apa itu, saudara? Dia yang mengampuni segala kesalahan kita. Dia yang menebus kita. Dia yang memuaskan hasrat kita. Dia yang menolong kita di masa muda kita. Sebagai generasi bangsa, tidak ada yang menolong kita. Kita adalah anak-anak muda. Dia yang menolong kita. Kita diibaratkan seperti Raja Wali yang terbang. Artinya apa? Kenapa dia memberikan ilustrasi seperti Raja Wali? Karena Raja Wali adalah burung yang sangat tangguh. Burung yang tidak takut menghadapi masalah. Burung yang hebat. Ketika ada masalah, ketika ada badai, dia semakin terbang tinggi. Bukan ketika ada masalah, dia semakin turun. Tapi Daud memberi ilustrasi yang sangat baik kepada kita. Di dalam renungan ini, Daud mengajak kita untuk memuji Tuhan dengan segenap jiwa kita. Ingat kebaikan Tuhan. Sekalipun manusia melupakan kebaikan kita, tapi jangan pernah kita melupakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita melupakan kebaikan Tuhan, itulah yang terkadang membuat kita sombong, saudara. Itu yang terkadang membuat kita iri kepada sesama kita. Itu yang terkadang membuat kita tidak menyukai sesama kita. Tetapi ketika kita memuji, mengingat kebaikan Tuhan, membuat kita semakin hari semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mengapa juga kita memuji Tuhan? Selanjutnya, Tuhan menjalankan keadilan kepada siapa saja. Menjalankan keadilan. Apa keadilan yang Tuhan berikan kepada kita? Keadilan yang seharusnya kita mendapatkan hukuman, yang seharusnya kita mendapatkan kehidupan yang fana atau maut. Tuhan menegakkan keadilannya. Itu adalah keadilan Tuhan. Tetapi karena kebaikan Tuhan, Ia mengimbangi kasih dan keadilannya. Ada kasih Tuhan untuk menolong kita. Ada juga keadilan dan penghukuman yang Tuhan berikan kepada kita. Dan untuk menegakkan keadilan itu, Ia menganugerahkan anak yang satu-satunya kepada kita untuk menebus dosa kita. Tuhan itu penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setianya. Ini adalah ayat yang seringkali kita dengar, yang seringkali kita hafalkan. Dan bahkan di STT kami, biasanya setiap pagi itu kami selalu ada menyebutkan ayat hafalan sebelum makan. Dan biasa ayat-ayat ini kami sering hafal begitu, mengatakan Tuhan itu baik, Tuhan itu sabar. Tuhan memang sabar, Dia mengampuni segala kesalahan kita. Mungkin ada dosa yang Dia sembunyikan, yang bahkan manusia lain belum tahu, tapi kita tahu. Tetapi bukan berarti ketika Tuhan menyembunyikan kesalahan kita, kita akan semakin merajalela. Ingat, kesabaran Tuhan memang sangat sabar. Tidak terbatas, tapi ingat, sekalipun kesabaran Tuhan, jangan sampai kita menguji kesabaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Ia tidak menuntut kita, dan Dia bahkan tidak membalas sesuai dengan apa yang kita lakukan. Bahkan penghukuman
Pembalasan yang Tuhan berikan ketika kita melakukan dosa itu bukan untuk membuang kita, saudara, tapi untuk mendekatkan kita dengan Dia, untuk kita semakin dekat dan supaya kita semakin bertobat dan kembali kepada jalannya. Tuhan membuang dosa kita dari timur, dari barat, sejauh timur dari barat. Demikianlah dijauhkannya pelanggaran kita. Itu menunjukkan kebaikan Tuhan kepada kita. Dan Daud di sini juga mau memberikan ibarat seorang ayah yang begitu mengasihi anaknya. Kenapa? Daud merasakan bagaimana kehidupan ketika anaknya Absalom berusaha untuk membunuhnya dan berusaha melakukan memusnahkan saudaranya ketika saudaranya Tamar dinodai. Daud masih mengampuni Absalom. Daud masih mengampuni Absalom dengan perbuatan-perbuatan yang ia lakukan. Sekalipun itu melanggar hukumnya Tuhan, tetapi Daud mengampuni dan berdoa supaya Absalom kembali ke jalannya Tuhan. Tidak ada kasih yang lebih besar di dunia ini. Tidak ada kebaikan yang lebih besar di dunia ini selain kebaikan Tuhan yang dianugerahkan. Sebagai Bapa dalam bentuk manusia, begitu mengasihi anak-anaknya. Walaupun kita melihat sekarang ya, ironis sekali kehidupan manusia semakin hari semakin bejat. Ayah bisa melakukan perzinahan kepada anaknya, pembunuhan kepada anaknya. Tetapi sebenarnya perbuatan ayah yang sesungguhnya adalah yang mengasihi anak-anaknya, menjaga anak-anaknya, bukan menyakiti. Mungkin hilaf sebagai manusia, tetapi Bapa yang adalah Allah tidak akan pernah hilaf. Dia akan tetap menjaga, Dia akan tetap menolong kita dalam situasi yang kita tidak mungkin bisa tahu jalan keluarnya. Maka jangan pernah melupakan kebaikan Tuhan. Mari kita selalu mengatakan di dalam setiap kehidupan kita, di dalam setiap aspek yang kita jalani, mari kita tetap mengatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, dengan segenap batinku aku mau memuji Tuhan, dengan segenap jiwaku aku memuji Tuhan. Tidakkah ada saudara orang yang mengatakan demikian, kecuali Daud dan beberapa tokoh Alkitab yang lain yang berani mengatakan pujilah. Hanya orang-orang yang benar mengalami kasih Tuhan, hanya orang-orang yang benar mengalami anugerah Tuhan, pertobatan. Sekali lagi, hanya orang-orang demikian yang bisa mengatakan pujilah Tuhan hai jiwaku. Jikalau selama ini saudara belum mengatakan demikian, dan saya secara pribadi, jikalau saya belum melakukannya juga, mungkin saya harus berlutut dan berdoa kepada Tuhan. Mungkin selama ini saya pelayanan, mungkin selama ini saya belajar Alkitab, mungkin selama ini Bapak Ibu sering datang ke gereja, atau teman-teman yang mendengarkan saya renungan sering datang ke gereja. Tidak menutup kemungkinan kita datang hanya untuk datang. Tetapi perlu direnungkan, benarkah hati kita, batin kita, seluruhnya tubuh kita benar-benar memuji Tuhan? Perlu kita pertanyakan. Pernahkah kita memberi hadiah yang begitu indah bagi Tuhan? Bahkan Tuhan memberikan hadiah yang tidak ada nilainya, yang tidak ada harganya, yang bahkan tidak bisa dibeli dengan nyawa kita sekalipun. Di mana Allah yang begitu besar bisa datang ke dalam dunia. Allah yang harusnya menghukum kita, tetapi Ia tidak melakukan itu. Tapi ingat, sekalipun Tuhan tidak menghukum kita dengan dosa-dosa kita, akan ada konsekuensi yang selalu kita terima dari dosa-dosa kita. Tapi ingat, konsekuensi itu tidak membawa kita semakin jauh dari Tuhan. Karena setiap yang Tuhan lakukan, itu membuat kita semakin dekat dengan Dia, bukan menjauhkan kita. Ibarat kata seperti seorang kekasih, ketika ia menghukum pacarnya ketika melakukan kesalahan, itu hanya ingin supaya kekasihnya itu sadar bahwa engkau telah melakukan kesalahan kepada saya. Saya cuma ingin kamu meminta maaf. Itu artinya menunjukkan kamu itu peduli dengan saya. Tuhan juga mengharapkan demikian. Tuhan tidak mengharapkan kita memberikan seluruhnya yang tidak ada pada kita. Memuji Tuhan dengan apa yang tidak ada pada kita. Dia tidak meminta itu, saudara. Dia cuma meminta, memohon ampunlah kepadanya, dan semakin dekat dengan Dia. Memang tidak mudah bagi orang-orang yang belum mengalami kasih Tuhan, tetapi bagi orang yang mengalami kasih Tuhan, itu akan sangat mudah. Daud mengalami kasih Tuhan dalam kehidupannya. Sekalipun tantangan yang dihadapi sulit, sekalipun
Anaknya berusaha untuk membunuhnya, tapi ia tetap mengasihi anaknya, bukan? Dan dia tetap memuji Tuhan dalam situasi itu. Dan bahkan banyak yang membenci dia ketika ia masih mengembala domba. Tapi Daud masih tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan Tuhan memakai kehidupannya. Tuhan menjadikan dia raja yang luar biasa. Tuhan juga akan memakai kita ketika hati kita tulus untuk semakin dekat dan belajar semakin mencintai Tuhan. Kita tidak bisa mencintai Tuhan dengan cara kita, saudara. Dengan cara apa yang kita mau. Tapi Tuhan mau kita mencintai dia dengan caranya. Dengan cara bagaimana? Merenungkan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, berdoa, bersekutu. Itulah cara-cara yang Tuhan mau kita lakukan. Percuma kita memberikan harta benda, Tuhan tidak menerima itu. Tapi dia menginginkan hati kita, batin kita, kesungguhan hati kita untuk memuji dan mengatakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Mari kita bersama-sama merenungkan apakah kita sudah benar-benar mengatakan di dalam hati kita, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dengan segenap batinku, pujilah Tuhan karena kebaikannya. Mari saudara, saya mengajak kita untuk mengambil sikap berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk kemurahan-Mu. Tuhan, tolong kami untuk bisa bersama-sama merenungkan kebenaran firman ini dan untuk bisa melakukannya. Dalam Kristus Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.